sedikitnya ada 37 korban tewas, di mana 24 diantaranya anak-anak. Usai melakukan penembakan tersebut, pria ini juga membunuh istri dan anaknya lantas bunuh diri. Malang lian nasib Intan, ibu muda berusia 23 tahun di Kabupaten Luwu, harus meregang nyawa setelah ditikam menggunakan senjata tajam badik oleh suaminya sendiri lantaran terbakar cemburu buta. Terbakar cemburu buta, suami tikam istri hingga tak bernyawa. Kasus pembunuhan ini terjadi pada Kamis 6 Oktober malam. Usai menikam korban, pelaku langsung kabur meninggalkan istrinya yang tergeletak di Jalan Desa Padang Kalua, Kecamatan Kamandre, Kabupaten Luwu. Sebelum kasus pembunuhan terjadi, pelaku dan korban sempat terlibat cekcok mulut hingga terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pemicunya diduga karena cemburu. Pelaku mencurigai istrinya berselingkuh dengan orang lain, sehingga pelaku gelap mata dan lakukan penganiayaan sebelum menikam korban hingga tewas. Diawali dari pertengkaran antara suami istri, korban dan pelaku, didasari perasaan cemburu sang suami. Tak lama setelah kabur, pihak kepolisian Kabupaten Luwu akhirnya berhasil meringkus si pelaku di persembunyiannya di Luwu Timur. Usai ditangkap, pelaku langsung digiring ke Mapolres Luwu untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku diketahui cemburu melihat istrinya sedang berkomunikasi dengan pria lain. Pelaku yang tengah membonceng istrinya dengan sepeda motor menaruh curiga karena korban berkomunikasi, bahkan video call dengan pria lain. Setelah terjadi pertengkaran, pelaku dan korban sempat merebutan handphone milik korban. Pelaku yang sempat melihat percakapan istrinya dan pria lain tak bisa menahan amarah hingga melakukan penikaman. Selain istrinya, pelaku juga sempat menikam salah satu warga yang berupaya melerai percecokan itu. Melihat istrinya terkapar bersimbah darah, pelaku pun langsung kabur. Warga yang melihat kejadian itu langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Jenazah korban selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Dari hasil visum yang diperoleh dari rumah sakit itu terjadi 4 kali tikaman, 4 kali tusukan di bagian belakang korban tembus di bagian depan. Atas perbuatannya itu, pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Luwu. Pelaku disangkakan pasal pembunuhan dan penganiayaan. Subeki, anak Kiai Jombang, dituntut 16 tahun penjara. Sidang lanjutan perkara tindak asusila dengan terdakwa Muhammad Subki asal Sani MSAT dengan korban santrinya sendiri ini digelar di Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda tuntutan. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang dipimpin langsung Kajati Jatim, terdakwa dituntut dengan pasal 285 Junto 65 ayat 1 KUHP dengan tuntutan maksimal 16 tahun penjara. JPU juga menilai tak ada hal yang meringankan terdakwa dalam kasus ini. Dan terdakwa diberikannya atau karantina tapi dilakukan kepada penyelesaian. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menilai jaksa penuntut umum mengabaikan fakta persidangan dan menganggap tuntutan jaksa tidak wajar. Kalau boleh mungkin tuntutannya lebih pada itu, mungkin lebih pada itu juga. Ini kan sama sekali tidak ada pertimbangan lain. Hal yang meringankan juga nggak ada? Tidak ada, semua pokoknya gaspol itu 16. Ya memang dari awal kan sudah kita lihat cara penggarapan kasusnya kan sudah begitu. Jadi bahwa ini dilengkapkan seperti ini ya saya nggak tahu apakah di ruangan sidang ini masih ada pengadilan atau penghakiman nanti di ujungnya nanti.
Pimpinan Ponpes Bontang cabuli 2 santriwati. Polres Bontang menetapkan 1 tersangka atas dugaan pencabulan anak di bawah umur di Pondok Pesantren Ar-Rahman Segendis, Bontang Lestari, Kota Bontang. Tersangka tersebut merupakan pemuda berinisial R 18 tahun, anak dari pimpinan Ponpes. Dari penyelidikan, pelaku mengaku terobsesi karena kerap menonton video porno. Brutal penembakan massal guncang Thailand, 37 tewas, 24 anak-anak. Sadis, seorang pria mantan polisi melakukan aksi penembakan massal di tempat penitipan anak di distrik Naklang, Provinsi Nong Bua Lampu, Thailand. Sedikitnya ada 37 korban tewas, di mana 24 diantaranya anak-anak. Usai melakukan penembakan tersebut, pria ini juga membunuh istri dan anaknya lantas bunuh diri. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki motif penyerangan pelaku. Balita tersiram minyak panas saat ikut berdagang bersama kakaknya. Inilah rintihan kesakitan Muhammad Rafif Rahma, bocah 5 tahun yang tubuhnya tersiram minyak panas saat ikut berdagang bersama kakaknya di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kejadian berawal saat Rafif sedang main ponsel dekat meja penggorengan. Namun tiba-tiba seorang pengunjung memakai sepeda listrik, melaju kencang dari arah depan dan menabrak meja lapak. Meja dan korban Rafif jatuh. Minyak goreng yang ada di dalam wajan pun tumpah mengenai tubuh korban. Akibatnya bocah tersebut mengalami luka bakar 50% dan kini sedang berada dalam perawatan medis. Pelecehan di dalam bus Trans Banyumas diturunkan paksa oleh sopir. Aksi tak senonoh seorang laki-laki menempelkan alat vitalnya pada seorang gadis di bus angkutan umum Trans Banyumas, Jawa Tengah. Tampak dalam kamera CCTV, pelaku yang awalnya duduk agak jauh dari korbannya ini, kemudian berdiri dan mendekati sambil berusaha mengajak bicara. Entah karena apa, tiba-tiba pelaku dengan cepat menempelkan alat kelaminnya pada perempuan yang duduk di depannya. Korban yang terkejut kemudian berteriak. Seketika sopir Trans Banyumas menurunkan secara paksa pelaku kekerasan seksual ini di halte bus. Pencuri sepeda bermobil sungguh gak ada akhlak. Di kawasan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terungkap sebuah kasus pencurian yang tak biasa. Seorang pria tampak mengambil sebuah sepeda di kawasan Masjid Mifatul Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dengan santai, ia langsung menenteng kendaraan roda 2 itu menuju keluar halaman masjid, seakan ingin mengendarainya. Tak disangka sepeda tersebut malah dimasukkan ke dalam mobil. Cukup mengherankan ketika seseorang yang memiliki mobil dan dianggap mampu justru mencuri sepeda.